Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBPPM Fevi Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari materi tentang penanganan pasca panen buah pepaya. Bapak Ibu sekalian, benih adalah biji atau bagian tanaman lainnya yang dipergunakan untuk keperluan budidaya tanaman dan pengembangan usaha tani serta memiliki fungsi agronomis. Dalam konteks agronomis, benih dituntut bermutu tinggi atau unggul sebab benih harus mampu menghasilkan tanaman yang dapat berproduksi maksimum dengan sarana teknologi yang semakin maju. Mutu benih itu sendiri terdiri atas 3 komponen, yaitu mutu fisik, mutu fisiologis, dan mutu genetik. Benih yang bermutu fisik tinggi terlihat dari penampilan fisiknya yang bersih, cerah, bernas, dan berukuran seragam. Sedangkan mutu fisiologis benih tercermin dari nilai viabilitas seperti daya berkecambah dan nilai vigor seperti kecepatan tumbuh, keserampakan tumbuh, dan daya simpan. Dan mutu genetik ditunjukkan dengan keseragaman genetik yang tinggi dan tidak tercampur dengan varietas yang lain. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan benih bermutu tinggi bisa ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Waktu atau umur yang tepat saat buah dipanen. 2. Tingkat kemasakan fisiologis benih saat buah dipanen. Dan 3. Penanganan buah yang tepat setelah dipanen. Bapak Ibu sekalian, umur panen buah untuk konsumsi dan benih berbeda. Tabel ini menunjukkan beberapa jenis buah dan umur panen untuk dijadikan benih. Untuk buah cabai, umur panennya 60-80 hari setelah tanam. Kedua tomat, umur panennya 90-100 hari setelah tanam. Ketimun 60 hari setelah tanam. Kacang kedelai 80-100 hari setelah tanam dan kacang hijau 90 hari setelah tanam. Buah yang dipanen pada umur yang tepat merupakan indikator bahwa benih di dalamnya telah masak secara fisiologis. Bapak Ibu sekalian, buah yang dipanen pada saat benihnya masak secara fisiologis akan menentukan mutu benih itu sendiri. Menurut Kartasa Putra 2003, buah yang dipanen pada saat masak secara fisiologis akan diperoleh benih dengan mutu fisiologis tertinggi. Menurut Puwadi 2011, masak fisiologis benih adalah saat di mana bobot benih maksimal tercapai. Bobot benih ini diduga berkorelasi dengan kadar karbohidrat, protein, lemak, dan mineral di dalam cadangan makanan telah maksimal dan embrionya sudah terbentuk secara sempurna. Menurut Mughnisyah dan Asep 1995, buah masak fisiologis ditandai oleh light red, sekitar 70-90% buah berwarna merah. Buah dengan ciri seperti itu menunjukkan bahwa benihnya telah mencapai kesempurnaan pada struktur-struktur embrio, kotiledon atau endosperma. Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan, mengapa untuk dijadikan benih, buah tanaman harus dipanen pada saat masak fisiologis? Jawabannya adalah menurut Copeland dan McDonald 2001 dalam Murniati dan kawan-kawan 2008, benih yang telah masak fisiologis mempunyai cadangan makanan sempurna dan pembentukan embrionya telah sempurna. Dan benih yang mempunyai cadangan makanan dan pembentukan embrionya telah sempurna akan memiliki nilai persentase keserampakan tumbuhnya tinggi.
Nilai keserampakan tumbuh benih mengindikasikan figur kekuatan tumbuhnya tinggi dan menggambarkan potensi benih untuk cepat tumbuh, munculnya seragam, dan pengembangan bibit normal dalam berbagai kondisi lapangan. Bapak Ibu sekalian, penentuan masak fisiologis benih dapat berdasarkan deskripsi tanaman ataupun karakter morfologis yang praktis di lapangan. Dan hal ini berbeda untuk setiap jenis buah. Sebagai contoh, karakter morfologis tanaman jagung yang siap panen untuk dijadikan benih, yang pertama batang, daun, rambut jagung, dan klobat mengering. Kemudian bijinya kalau ditusuk dengan kuku tidak tembus, dan ada black layer antara biji dan tongkol jagung. Karakter morfologis siap panen untuk jenis buah yang lainnya. Untuk cabai, 90-100% merah merata dari pangkal sampai ujung. Tomat 90% merah. Ketimun, warna buah menguning dari pangkal sampai ujung. Kacang kedelai, warna kulit kecoklatan, mengering dan polong sedikit membuka. Kacang hijau, warna kulit kecoklatan, mengering dan polong sedikit membuka. Dan untuk pepaya, warna kulit buah menguning antara 10-20% dan selanjutnya disimpan sampai kulit buah 100% berwarna kuning dan masak sempurna. Bapak Ibu sekalian, panen buah adalah proses pengambilan buah hasil tanaman yang sudah menunjukkan ciri-ciri harus segera dipanen. Penanganan pasca panen adalah serangkaian kegiatan yang harus dilalui setelah panen buah dilakukan. Penanganan pasca panen buah yang tepat atau sesuai dengan jenis buahnya akan menentukan kualitas benih yang dihasilkan. Penanganan pasca panen yang pertama adalah melakukan seleksi buah hasil panen. Buah yang lolos seleksi dikumpulkan dalam suatu wadah yang sama, kemudian calon benihnya diolah lebih lanjut. Sedangkan buah yang tidak lolos seleksi, calon benihnya tidak diolah lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, kenapa calon benih harus diolah lebih lanjut? Jawabannya karena ada calon benih yang masih bersatu dengan struktur buah yang melindunginya, sehingga tidak dapat secara langsung dimanfaatkan sebagai benih. Oleh karena itu, harus dilakukan proses lebih lanjut melalui kegiatan pengolahan calon benih sehingga diperoleh benih yang siap digunakan sebagai bahan tanam di lapangan. Jadi, pengolahan calon benih adalah serangkaian kegiatan untuk melepaskan calon benih dari struktur buah yang melindunginya. Kegiatan pelepasan calon benih dari struktur buah yang melindunginya ini dikenal juga dengan istilah ekstraksi calon benih. Bapak Ibu sekalian, untuk kali ini kita akan belajar tentang pengolahan calon benih pepaya. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan benih bermutu tinggi bisa ditentukan dari beberapa faktor. Salah satunya adalah pemilihan metode pengolahan calon benih yang tepat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendapatkan benih bermutu tinggi melalui metode pengolahan calon benih pepaya yang tepat. Jadi topik belajar pada kali ini adalah melakukan pengolahan calon benih pepaya dengan metode kering atau dengan menggunakan bantuan abu gosok. Nah, bagaimana cara mengolah benih yang tepat untuk mendapatkan benih bermutu tinggi? Langkah yang pertama adalah calon benih yang digunakan untuk dijadikan benih adalah 1. Berasal dari jenis dan varietas buah pepaya yang sama. Yang kedua, buah pepaya matang secara fisiologis, yaitu buah yang dipanen ditandai dengan perubahan warna kuning pada kulit buah antara 10-20%. Dan selanjutnya disimpan sampai 100% kulit berwarna kuning dan masak sempurna. Yang ketiga,
Buah pepaya tersebut harus sehat, tidak terserang hama dan penyakit. Bapak Ibu sekalian, langkah yang kedua adalah berdasarkan sifat buahnya, buah pepaya termasuk ke dalam buah berdaging atau dry fleshy fruit, yaitu buah yang bijinya dilindungi oleh struktur buah seperti kulit buah, daging buah, plasenta, dan sarkotesta. Sarkotesta adalah semacam selaput yang menyelimuti benih. Sarkotesta tersebut sulit untuk dibuang dan mengandung bahan fenolik, khususnya adalah para-hidroksi benzoik asid yang dapat menghambat proses perkecambahan benih. Oleh karena itu, kita harus menentukan metode atau teknik yang tepat untuk melepaskan sarkotesta ini. Nah, salah satu metode ekstraksi untuk melepaskan sarkotesta dari benih pepaya ini adalah dengan menggunakan metode kering. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengolah calon benih pepaya, ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Untuk pembersihan calon benih atau ekstraksi calon benih pepaya, alat yang diperlukan adalah alat perlindungan diri, yaitu jas lab, masker, sarung tangan, karet tipis, kemudian timbangan analitik, talenan, pisau, bak plastik, saringan, abu gosok, sendok, sealer, kemasan benih, kertas label, dan alat tulis. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita ke materi langkah-langkah pengolahan calon benih pepaya dengan metode kering, yaitu dengan bantuan abu gosok. Nah, bagaimana langkah-langkah mengolah calon benih pepaya dengan metode kering? Mari Bapak Ibu simak tayangan video berikut ini. Langkah pertama adalah siapkan buah hasil sortasi yang jenis dan varietasnya sama dengan induknya, warnanya kuning 100%, masak fisiologis dan sehat, tidak terserang hama dan penyakit. Yang kedua, timbang buah pepaya yang terpilih dan catat hasilnya. Yang ketiga, potong kedua ujung buah pepaya sekitar 15-20%. Benih yang terdapat pada kedua ujung buah pepaya tidak diambil karena tidak bernas, kualitasnya kurang baik. Sedangkan benih yang terdapat di bagian tengah buah kita kumpulkan dalam suatu wadah karena kualitasnya baik. Langkah yang keempat adalah siapkan abu gosok yang telah disaring dari berbagai kotoran. Selanjutnya taburkan abu gosok tersebut ke atas benih, lalu benih tersebut diremas-remas dengan tangan dan pastikan sarkotesta bisa dipecahkan dengan baik. Langkah yang kelima adalah jika sarkotesta tersebut sudah pecah semuanya, kumpulkan benih tersebut dalam saringan. Selanjutnya, benih tersebut dicuci di bawah air mengalir sampai bersih. Langkah yang keenam adalah benih pepaya tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas piala atau gelas kaca dan lakukan uji kebernasan benih dengan cara benih direndam dengan air, lalu benih dan sarkotesta yang mengambang dibuang. Uji kebernasan dilakukan berulang-ulang sampai tidak ada lagi benih dan sarkotesta yang mengambang, sehingga diperoleh benih yang benar-benar bersih dari sarkotesta dan bernas. Langkah yang ketujuh adalah benih yang telah bersih dituangkan kembali ke dalam saringan dan beri identitas, yaitu jenis benih, tanggal, bulan dan tahun ekstraksi,
inisial orang yang melakukan ekstraksi dan metode ekstraksi yang digunakan. Selanjutnya, benih dikering anginkan selama 5 hari sampai kadar airnya mencapai 10%. Langkah selanjutnya, benih yang telah kering ditimbang lalu dicatat hasilnya. Langkah terakhir, benih tersebut dikemas dalam wadah kedap udara, lalu diberi identitas dan disimpan pada ruang penyimpanan dengan suhu 10 derajat Celcius. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tayangan video pembelajaran yang menjelaskan tentang pentingnya perolehan benih bermutu untuk keperluan budidaya tanaman dan pengembangan usaha tani, faktor-faktor yang menentukan perolehan benih bermutu tinggi, penanganan pasca panen buah pepaya, dan pengolahan calon benih pepaya dengan metode kering, yaitu dengan bantuan abu gosok. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.